Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik saja, sehat. Sudah 3 kali pertemuan pelajaran SKI ini, yang mana materinya adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada saat ini kesimpulan dari materi-materi yang telah kalian pelajari di buku untuk mempermudah kalian dalam memahami pelajaran SKI dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Oke anak-anak, kita langsung ke rangkuman materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sesuai yang kalian ada pelajari di buku kitab SKI, pengertian dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah adalah mengajak masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum. Yang mana kita ketahui bahwasanya kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah sangat-sangat keji. Ya. Oke, lanjut, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, kota Mekah mengalami musibah banjir besar sehingga bangunan Ka'bah rusak berat, di mana di kota Mekah terdiri ada 4 kabilah besar yang menguasai. Akhirnya kabilah besar tersebut bahu-membahu, gotong royong dalam memperbaiki Ka'bah, hingga pada giliran dalam menaruh batu Hajar Aswad. Keempat kabilah tersebut berselisih paham dan kurang sedikit saja terjadi peperangan di antara mereka, hingga akhirnya terjadilah musyawarah di antara keempat kabilah tersebut dan menghasilkan suatu kesepakatan bersama, yang mana isinya siapa yang datang pertama kali di Ka'bah maka memiliki kuasa untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut di tempat semula. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam area Ka'bah. Dan akhirnya dengan kebijaksanaan dari Nabi Muhammad SAW mengajak ketua di antara keempat kabilah tersebut untuk bersama-sama mengangkat dari batu Hajar Aswad tersebut dengan memakai surban yang mana ujungnya dipegang oleh perwakilan dari keempat kabilah tersebut, hingga akhirnya mendekat pada tempat posisi batu Hajar Aswad akan ditaruh, maka beliau Nabi Muhammad SAW lah yang menaruh batu tersebut. Dan atas peristiwa tersebutlah akhirnya masyarakat Maka memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq pada 17 Ramadan di sebuah tempat yaitu Gua Hira dalam usia 40 tahun.
yang mana ketika mendapatkan wahyu inilah secara resmi Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Oke anak-anak, itu sedikit cerita singkat tentang Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Oke, sedangkan ketika berada di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan tahanus dalam tradisi masyarakat Mekah pada saat itu adalah tahanus adalah menyendiri untuk berenung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara dakwah Nabi Muhammad SAW ada dua, yaitu dakwah dengan cara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah dengan dakwah secara terang-terangan. Kita bahas mengenai dakwah dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad SAW berdasarkan surat dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216. Tujuan dakwah ini kepada keluarga dekat dan beberapa penduduk Makkah yang bersimpati. Dakwah ini berlangsung selama 3 sampai 4 tahun lamanya. Selama dakwah ini ternyata Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengikut atau orang yang masuk dalam ajaan dakwah beliau. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, Zaid bin Harisah. Mereka masuk ke dalam sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang dewasa yang pertama kali masuk agama Islam. Dalam dakwah secara rahasia ini atau sembunyi-sembunyi seringkali menggunakan rumah dari sahabat Arqam bin Abil Arqam dalam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun ini nama-nama tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya. Oke, untuk yang kedua yaitu dakwah dengan terang-terangan. Dakwah dengan terang-terangan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah terang-terangan dimulai tahun keempat dari kenabian. Adapun tahapannya yaitu ada dua, yaitu pertama mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah di Bukit Sofa. Dakwah terang-terangan ini membuahkan hasil dengan Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab, Abu Dar al-Ghifari, Tufail bin Amr ad-Dausi, dan sekelompok orang dari Yasrib, nama lain dari Madinah, dalam 3 gelombang. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Kita ketahui tidak semuanya dakwah Nabi Muhammad SAW berjalan mulus. Banyak sekali tantangan-tantangannya. Yang pertama yaitu sebab-sebab menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ternyata kaum Quraisy
menentang persamaan hak dan kedudukan antara semua orang, karena mereka mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat dan mempertahankan perbudakan. Yang kedua, kaum kafir Quraisy ternyata menentang adanya hari kiamat dan kehidupan sesudah mati atau akhirat. Tokoh-tokoh penentang dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama Abu Lahab, nama lainnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Yang kedua yaitu Abu Jahal, nama lainnya adalah Amr bin Hisham. Yang ketiga adalah Abu Sufyan, nama lainnya adalah Syahr bin Harb atau Abu Sufyan bin Harb. Bentuk tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW macam-macam, banyak sekali. Yang pertama, tawaran bergantian menyembah Tuhan, menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harta Nabi Muhammad SAW tidak dibolehkan menikah anaknya dengan keturunan dari Bani Hashim, tidak boleh berbicara dan datang ke rumah dari keluarga Nabi Muhammad SAW, tidak dibolehkan berbelas kasihan, tidak menerima permintaan damai kecuali Rasulullah SAW diserahkan untuk dibunuh dan sebagainya, banyak sekali. Yang terakhir yaitu menyiksa sahabat Nabi Muhammad SAW seperti sahabat Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais, An-Nahdiyah beserta anaknya Al-Mu'ammil dan Az-Zanirah. Selanjutnya, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di Mekah. Beliau Nabi Muhammad SAW meskipun mendapatkan tantangan yang sangat berat, beliau memiliki sifat yang luar biasa yang bisa dirangkum menjadi 3 di sini, yaitu yang pertama sabar dan tawakal dalam berdakwah, yang kedua membalas dengan kebaikan, yang ketiga berdoa untuk kebaikan masyarakat. Kita ketahui bahwasanya ketika dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan bujuk rayu dan sampai dengan diancam keselamatannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi beliau sabar, beliau tawakal kepada Allah bahwasanya semuanya itu nantinya akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang menggembirakan untuk agama Islam. Ketika beliau mendapatkan perlakuan keji dari orang-orang kafir Quraisy dengan mengotori punggungnya dengan kotoran, beliau tetap sabar. Beliau yakin suatu ketika kesabarannya akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi agama Islam. Dan ketika juga beliau mendoakan kedua Umar yang sangat kejam, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah memberikan hidayah petunjuknya kepada Umar bin Khattab yang memiliki julukan sebagai singa padang pasir, memeluk agama Islam lewat adik beliau yang bernama Fatimah binti Khattab. Peristiwa masuknya Umar bin Khattab sangat luar biasa ketika hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan ketemu dengan orang kafir Quraisy yang memberi kabar bahwasanya adiknya sendiri telah memeluk agama Islam, sehingga ketika menuju rumah Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab belok ke rumah adiknya, mengecek atau memeriksa benar tidaknya
adiknya telah masuk Islam. Dan ketika berada di pintu rumah adiknya, Umar bin Khattab mendengarkan di dalam rumahnya terdengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga beliau dengan sangat marah mengetok pintu dari rumah adik-adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab, dan akhirnya beliau masuk Islam diantar oleh adiknya di hadapan Nabi Muhammad SAW, mengikrarkan syahadat. Demikian rangkuman pelajaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah ini. Harapan saya, anak-anak sekalian, jangan bosan-bosan untuk terus membaca pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab SKI ataupun pelajaran yang lainnya. Oke anak-anak, demikian dari Pak Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.